Hasbi lagi sama cewek, ada anak kecilnya juga mas. Saya curiga dia tuh udah nikah mas. Ini emang karma buat saya. Pas saya pacaran sama Hasbi ini sudah punya pacar namanya Aryo. Sempat mau nikah tuh. Waktu pacaran sama dia sebenarnya saya sempat hamil mas sama dia. Pernah nikah siri sama Aryo. Kok ternyata Hasbi udah suami orang dan menikahin kamu? Lebih baik saya sama Aryo. Saya juga nggak mau mas jadi istri kedua atau dimadu. Dendam banget mas sama Aryo mas. Saya macarin Gita biar putus ke Aryo. Itu saya punya mantan mas, namanya si Dinda. Dihamilin mas sama Aryo. Saya pengen nikahin dia. Saya misal mas ninggalin Dinda lagi hamil. Saya mau putusin Gita aja mas. Saya mau putusin Gita aja mas. Oke, ada Gita di sini, ya, yang membawa pacarnya Hasbi ya. Oke, Hasbi tadi sempat nanya waktu sebelum kamera on, apa perlu kesini itu. Jadi Hasbi nggak tahu mau dibawa kesini. Nggak tahu ini yang dibawa dia kesini. Oke, jadi pacaran udah berapa lama? Udah 4 tahun. Udah 4 tahun pacaran. Oke, 4 tahun harusnya udah waktu yang lama untuk saling mengenal ya. Iya. Oke, jadi di sini intinya Gita ya. Ya gitu. Gita ini curiga sama kamu. Curiga apa lagi sih? Dia tuh Oke, gini deh. Dia sebenarnya bingung ngomongnya sama kamu, tapi di sini dia minta dihipnotis supaya lebih rileks ngomongnya. Ya, kamu dengerin aja. Oke, Gita kaki jangan disilangin gini. Oke. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan keluar api kamu harus. Oke, untuk orang yang sensitif dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Gita, apa? Undang-undang apa yang pengen kamu sampaikan di sini? Jadi gini mas, saya itu dapat laporan dari teman saya. Dia fotoin Hasbi lagi sama cewek, dan ada anak kecilnya juga mas. Saya curiga dia tuh kayaknya udah nikah mas. Curiga dia udah nikah? Iya, karena pernah juga saya main ke rumah dia mas. Saya lihat di kamar dia tuh kayak ada belanjaan buat anak kecil gitu. Ada mainan-mainan juga kan. Kamu nanya sama dia? Saya tanya mas, dia ini buat siapa gitu kan. Terus dia jawab, ini buat keponakan kata dia. Tapi saya nggak pernah tahu kalau dia tuh punya keponakan umur segitu mas. Oke, terus jadi kamu curiganya dia Udah nikah. anaknya sekitar umur berapa? Sekitar umur 3 atau 4 sampai 4 tahun gitu mas. Saya kan pacaran sama dia udah 4 tahun ya mas 4 ya. tahun, oke. Dan anak itu umurnya juga kisaran sekitar 3 sampai 4 tahun gitu mas. Oke, artinya? Ya saya berpikirnya entah dia itu sebelum pacaran sama saya memang dia sudah menikah, posisinya dia suami orang lain, atau memang pas pacaran tiba-tiba dia udah nikah sama orang lain, saya nggak tahu. Oke, jadi kamu curiga dia nikah sama orang lain? Iya mas, benar. Saya juga nggak tahu ya mas ya, apa ini emang karma buat saya. Karma? Iya, Kenapa? soalnya pas saya pacaran sama Hasbi ini sebenarnya saya tuh sudah punya pacar namanya Aryo. Oke. Dan saya udah sempat mau nikah tuh sama Aryo. Tapi saya malah lebih milih Hasbi, tiba-tiba Hasbi datang ke kehidupan saya mas. Dan saya lebih nyaman sama Hasbi. Saya tinggalin si Aryonya. Apa kelebihan Hasbi dibanding Aryo itu? Ya padahal si Aryo itu ya mas ya, dia tuh anak pejabat. Terus dia tuh royal banget sama saya. Kebutuhan saya dipenuhin sama dia, sampai dia beliin saya mobil, barang-barang branded. Dan dia juga baik mas sama saya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa saya lebih nyamannya ke Hasbi. Saya tinggalin tuh si Aryo yang sebaik itu dan seroyal itu ke saya. Oke, lebihnya Hasbi dari Aryo apa dulu? Nah itu juga saya bingung mas. Dia baik aja sih ke saya, kayak lebih ngambil hati saya aja gitu dari Secara sikap dia. tampang? Ya mungkin tampang sih ya. Oke, secara ekonomi? Kalau ekonomi mah jauh mas. Jadi apa yang membuat kamu memilih Hasbi? Nggak tahu deh. Nggak tahu? Nggak tahu. Emang nyamannya aja sama dia gitu. Terus mobilnya, barang-barang yang dikasih Aryo ke kamu gimana?
Saya balikin semua mas, dan emang diminta juga sama Aryo karena dia sakit hati. Mobil itu tuh di DP-in aja sama si Aryo. Setelah putus dari dia ya saya bingung lah mau bayarnya gimana, sedangkan Hasbi nggak mungkin bisa bayarnya kan. Jadi saya balikin semua ke Aryo. Setelah putus dari dia ya saya bingung lah mau bayarnya gimana, sedangkan Hasbi nggak mungkin bisa bayarnya kan. Jadi saya balikin semua ke Aryo. Karena secara ekonomi juga saya ya bukan orang kaya ya mas ya, dan teman-teman saya juga tuh banyak yang ngebego-begoin saya gitu pas saya ninggalin Aryo demi Hasbi. Oh iya, bilang apa deh? Ya lu ngapain sih milih Hasbi, kata dia, udah bagus lu sama Aryo gitu kan, anak orang kaya, kata dia, kebutuhan lo ya tercukupi lah sama dia, intinya gitulah mas. Coba sih mas tanya dia mas, dia masih berhubungan sama si Aryo itu. Kenapa lo nanya begitu? Kayaknya dia masih berhubungan deh mas sama Aryo. Oke, lo masih berhubungan sama Aryo nggak? Akhir-akhir ini dia ngajak saya balikan lagi mas. Ngajak balikan? Iya, dia malah bahkan ngajak saya nikah. Aryo? Iya, makanya saya pengen tahu nih kejujuran dari Hasbi nih. Saya nggak mau, karena udah lama ya mas ya pacaran, dan saya juga udah dituntut orang tua saya buat cepet-cepet nikah. Saya selalu tanya kepastian sama Hasbi, dia nggak pernah ngasih saya kepastian buat nikah mas. Jadi kalau memang dia udah punya istri, ya lebih baik saya kembali lagi sama Aryo yang ngasih kepastian mas. Kalau memang dia udah punya istri, ya lebih baik saya kembali lagi sama Aryo yang ngasih kepastian mas. Nah lo sama Aryo tuh cinta gak jadi? Kalau dibilang cinta sih, saya lebih cinta ke Hasbi ya mas ya. Lebih cinta ke Hasbi? Iya, karena kan memang udah lama juga tuh putus dari Aryo, jadi rasa saya juga ya udah nggak ada sebenarnya. Nah terus kalau udah nggak ada lo ngapain kawin, mau nikah sama Aryo? Iya, tapi kan karena Hasbinya ini, kalau memang saya nggak bisa nikah sama Hasbi gitu, ya lebih baik saya sama Aryo. Lagian kan Aryo juga pernah jadi bagian dari hidup saya mas. Tapi lo mau gitu nikah dengan orang yang lo nggak cintain gitu? Ya kalau cinta mah perlahan ya bisa tumbuh lagi mungkin mas. Yang penting saya ya cepet-cepet nikah karena tuntutan juga dari orang tua. Cinta nggak penting? Ya kalau saya bisa nikah sama Hasbi dan dia memang belum punya istri, saya mau banget nikah sama dia mas, karena memang saya cinta sama dia kan. Oke. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya apa boleh buat mas. Mungkin cinta mah bisalah tumbuh sendiri nanti juga. Gitu? Iya. Aryo tapi tahu kamu masih berhubungan dengan Hasbi nih? Masih mas, tapi dia sempet ngirim uang tuh buat mahar ke orang tua saya. Intinya dia ngasih kepastian banget deh buat saya mas. Makanya saya di sini bimbang banget sebenarnya. Udah ngirim uang ke orang tua kamu? Iya. Dan yang ngirim foto kemarin si Hasbi sama anak kecil sama perempuan itu sebenarnya Aryo mas. Saya juga sekarang jadi bingung banget mas, bimbang. Di satu sisi saya cinta banget sama Hasbi, tapi kemungkinan besar dia udah punya istri dan punya anak mas. Dan di sisi lain saya malah diajak nikah sama orang yang pernah saya sakitin. Satu sisi cinta banget sama Hasbi, tapi kemungkinan besar dia udah punya istri dan punya anak mas. Dan di sisi lain saya malah diajak nikah sama orang yang pernah saya sakitin. Dan sekarang saya nggak punya perasaan apa-apa sebenarnya sama dia. Terus apa yang membuat lo sekarang pengen tetap sama Aryo? Walaupun lo gak cinta ya sekarang? Jadi sebenarnya gini mas, dulu itu waktu pacaran sama dia sebenarnya saya sempat hamil mas sama dia. Kok hamil? Saya sempat hamil mas sama dia. Kok hamil? Hamil? Iya, dan saya bukan sekedar pacaran mas sebenarnya. Saya pernah nikah siri sama Aryo. Nikah siri? Iya mas. Jadi dia pernah nikah mas? Dibilang begitu. Oke, jadi lo pernah nikah siri sama Aryo sebelumnya? Pernah mas. Hamil? Iya. Terus anaknya? Anaknya disuruh gugurin sama dia mas. Brengsek Aryo, brengsek Aryo. Nah terus waktu itu lo bilang lo sempet ninggalin Aryo karena mau nikah sama dia. Berarti lo udah nikah siri dong? Tadi lo bilang lo mau nikah. Iya mas, waktu itu saya mau nikah resminya mas sama dia. Mau nikah resmi sama Aryo? Iya. Terus lo ketemu sama? Hasbi. Dan saya nyaman mas sama Hasbi. Akhirnya saya pilih dia. Tapi kalau ternyata Hasbi mau nikahin kamu? Ya saya mau banget sama Hasbi mas.
Karena saya cinta sama dia. Tapi kalau ternyata Hasbi udah suami orang dan menikahin kamu, Lebih baik saya sama Aryo. Saya juga nggak mau mas jadi istri kedua atau dimadu semacamnya lah gitu. Siapa sih cewek yang mau digituin mas? Kayaknya kalau saya nikah sama Aryo juga ya pelan-pelan saya bisa lah cinta sama dia. Lagian dia juga baik mas sama saya. Mana dia anak pejabat. Terus pokoknya saya ya diperlakuin dengan baik lah. Segala keperluan saya juga dicukupin sama dia. Enggak mas, enggak. Aryo itu sebenarnya brengsek mas. dulu Enggak sesuai yang diomongin dia ini semuanya. Semuanya dibalik itu dia brengsek mas, Aryo itu. kata cowok lo Aryo tuh brengsek. Nggak mungkin lah mas. Emang dia tahu Aryo dari mana? Kenal Aryo aja enggak. Saya tahu kok mas Aryo itu siapa mas. Oke. Jadi menurut lo Aryo gimana? Baik. Baik, royal. Terus ya Anak orang anak kaya. orang kaya, anak pejabat ya. Ya intinya dia perlakuin saya dengan baik lah mas. Emang anak pejabat apa dia? Aryo itu anak pejabat Pemda. Mas. Pemda. Iya. Ya udah sekarang apa yang ingin lo sampein ke Hasbi? Saya pengen dia jujur aja mas sama saya. Ngomong-ngomong coba. Bi tolong jujur sama saya. Sebenarnya kamu tuh udah nikah atau belum? Gak apa-apa, jujur aja. Pasti aku terima. Bi tolong jujur. Sebenarnya kamu tuh udah nikah atau belum? Gak apa-apa, jujur aja. Pasti aku terima. Cuman pengen kejujuran dan kepastian sih. Itu aja. Oke. Ya udah. Oke. Sekarang untuk orang yang sesuatu dengan sugesti saya. Kalau dalam masa lalu kamu pernah sama Aryo dan kamu pernah ninggalin Aryo demi Hasbi, artinya kan cinta kamu lebih besar ke Hasbi dibanding Aryo. Iya. Cuma kalau kamu sekarang bingung dan ragu, Hasbi ini siapa, suami orang atau bukan, kamu tanya aja langsung sama orangnya. Tapi menurut saya kalau kamu bilang nanti mau nikah dengan Aryo walaupun kamu nggak cinta, cinta datang sendiri, ada prosesnya. Jangan. Nikah tuh butuh cinta, butuh sayang, butuh hati. Menikah tuh bukan hanya kewajiban dan juga bukan hanya kebutuhan. Tapi perkara kamu akan menghabiskan hidup kamu nanti sama dia sampai tua nanti. Jadi benar kamu harus cinta sama dia. Kalau menikah tanpa cinta tuh menurut saya itu jangan sih, ya. Kalau gitu tanya langsung sama Hasbi, ngomong to the point, diskusikan. Dan untuk orang yang tersentuh, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulut dan bangun. Aryo itu brengsek. Brengsek apa sih? Kenal Aryo aja enggak ngomong-ngomong brengsek. Oke, sekarang lo kenal Aryo? Enggak. Kamu mau ngomong di sini nggak? Aduh mas, saya kenal Aryo. Nah, Cukup saya aja yang tahu kenal Aryo. Di belakang dia ini saya tahu kok Aryo itu gimana orangnya. Gimana? Lu nggak tahu. Tahu baik kok. Kalau lu sih bisa juga kamu. Suka gua yang ngomong. Kok malah kayak gitu sih? Udah kita putus aja kalau mau nikah sama Aryo. Udah kita putus aja kalau mau nikah sama Aryo. Ya kok nikah? Siapa yang mau nikah sama Aryo? Kenapa putus sih? Lu tadi ngomong, Aku tuh pengen nikahnya sama kamu loh. tapi gua nggak mau. Kok gitu? Nikah aja lu sama Aryo. Berarti bener mas, dia udah punya istri kan mas? Istri apaan? Gua mana ada istri. Alah bohong aja lo tuh. Gak usah ngebela kayak gitu deh. Kenapa jadi gue lulu sih? Suka-suka gua. Kenapa sih mas? ya udah sekarang gini. Lo mau putus sama dia? Iya, gua mau putus. Karena apa? Karena dia mau nikah sama Aryo. Nah, sekarang lo udah punya istri, punya anak bukan? Gua belum punya istri sama anak, Mas. Lo udah hipnotis ini berani nggak? Ngangguk, berani berarti? Tadi ngangguk. Lo berani nggak? Berani, Mas. Kok berani geleng-geleng? Udah sini, duduk sini deh, yuk, ayo duduk sini. Oke, lihat saya, tarik napas yang dalam hidung, tarik bulat, untuk orang yang sesuatu nggak akan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jadi katakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Sebetulnya kamu gimana sih sama Gita ini? Sebenarnya gini, Mas. Dulu saya pacaran sama Gita itu terpaksa, Mas. Terpaksa? Iya, cuman karena ingin Mas dendam aja sama Aryo, Mas. Jadi dia tahu Aryo mas? Jadi lo tahu Aryo? Tahu, Mas. Dendam sama Aryo? Dendam banget, Mas, sama Aryo, Mas. Saya macarin Gita biar putus ke Aryo, biar dia sama saya, Mas. Maksudnya gimana? Ceritanya gimana? Kamu dendam kenapa? Sama Aryo tuh apa masalahnya?
Saya dendam mas sama dia. Jadi dulu 4 tahun yang lalu mas. Nah, 4 tahun yang lalu? Iya, 4 tahun yang lalu. Itu saya punya mantan mas, namanya si Dinda. Tiba-tiba dia bilang ke saya dia tuh hamil mas. Dia minta pertanggungjawaban mas ke saya. Dinda bilang saya harus nikahin dia. Jadi dia ngambilin anak orang, Mas? Tuh, kamu ngambilin Dinda jadi? Enggak mas, bukan saya yang ngambilin mas. Ini siapa lagi? Terus kamu bilang apa ke Dinda? Kamu berbuat sesuatu sama Dinda? Saya nggak pernah ngapa-ngapain mas sama dia. Terus lo nanya ke Dinda? Saya nanya ke Dinda. Terus Dinda bilang? Dia bilang abis dari berenang itu mas dia hamil. Ah, maksudnya gimana? Saya tanya dong ke dia. Dia hamil sama siapa? Sedangkan saya nggak pernah ngapa-ngapain mas sama dia. Terus dia jawab? Dia bilang hamil karena air kolam berenang. Hamil karena air kolam renang? Iya mas. Jadi dia bilang mas, ada air sperma yang masuk ke dia mas. Dari? Dari air kolam itu mas. Jadi dia bilang mas, ada air sperma yang masuk ke dia mas. Dari air kolam itu mas. Dari air kolam renang ada air sperma? Iya. Terus lo percaya? Ya saya percaya aja mas. Saya hampir ngawinin dia. Hampir ngawinin dia? Iya. Tapi nggak jadi? Nggak jadi, saya cari tahu dulu lah mas. Nah, lo cari tahu kemana? Cari tahu ke teman-temannya. Lo nanya? Saya tanya ke teman-temannya, saya tanya juga ke teman saya. Bisa nggak sih air kolam itu masuk ke air sperma jadi itu hamil gitu? Terus? Terus saya diketawa-ketawain mas sama teman-teman saya. Terus saya cari tahu di buku, di Google. Terus nggak masuk akal mas semuanya. Akhirnya? Akhirnya saya cari lagi ke teman dia, teman-temannya semuanya. Ternyata dia habis dibawa pergi mas sama Aryo. Sama Aryo? Iya. Jadi cewek saya itu dihamilin mas sama Aryo, si pacarnya si Gita. Jadi maksudnya hubungan sama aku nih gimana? Nah, terus habis itu hubungannya lo macarin kita apa? Karena saya balas dendam mas sama Aryo. Karena saya nggak berani sama Aryo-nya mas. Badannya gede, terus dia anak pejabat lagi mas. Terus akhirnya lo lakukan dengan apa? Saya balas dendam, saya deketin si Gita biar hubungan dia orang hancur mas. Jahat banget. Dan saya nggak habis pikir, setelah Gita putus, ternyata Gita benar sayang sama saya mas. Terus? Ya terus saya jalanin aja mas selama 4 tahun. Sebenarnya saya nggak sayang mas sama dia selama 4 tahun ini. Mas, coba deh tanya mas. Jadi selama 4 tahun dia pacaran sama saya ini, dia nggak pernah sayang sama saya gitu? Lo pernah nggak selama 4 tahun pacaran ini sayang beneran? Pernah mas. Pernah? Tahun kedua mas saya cinta sama dia. Kenapa tuh? Ya karena dia baik mas sama sayanya. Tahun kedua mulai sayang sama dia? Iya mas. Jadi sayanya nggak tega gitu mas mau ngelanjutin ke dia. Mau dendam sama dia terus. Tapi selama saya ngelanjutin itu, Aryo itu selalu ngubungin dia terus mas. Tapi saya pura-pura nggak tahu aja mas karena biar saya lancar dendam saya ke Aryo terbalas mas. Tapi 6 bulan yang lalu saya ketemu lagi mas sama Dinda. Ketemu lagi sama Dinda? Iya mas. Saya pikir si Dinda dinikahin sama Aryo. Ternyata dia ditinggalin juga mas sama si Aryo mas. Oh, lo ketemu lagi sama si Dinda? Iya ketemu mas. Terus? Terus saya tanya, gak jadi nikah sama si Aryo Din? Terus dijawab, saya ditinggalin sama Aryo mas tadi. Ternyata si Dinda itu bukan selingkuh mas sama Aryo. Loh, bukan selingkuh jadi gimana? Kan dia hamil anak Aryo. Si Dindanya dicekokin mas sama Aryo. Artinya dia mabok mas, terus digituin deh sama Aryo mas. Jadi si Dinda itu gak pernah pacaran mas sama Aryo. Oh, jadi kejadian begitu aja gitu? Iya. Karena dimabokin? Iya, dicekokin minuman gitu mas. Jadi Dinda sampai sekarang anaknya ada tapi? Ada mas. Dan gak ada bapaknya? Gak ada mas. Terus lo sama Dinda ini sekarang pacaran lagi? Enggak mas. Tapi saya kasihan mas sama Dinda. Saya pengen nikahin dia. Saya misal mas, ninggalin Dinda lagi hamil. Mana dia anak yatim piatu lagi mas. Dan saya baru tahu dia ngebesarin anak itu sendiri mas. Tanpa Aryo. Aryo gak mau tanggung jawab? Gak mau tanggung jawab mas. Jadi ceritanya dia cuma manfaatin aku doang mas? Nah, iya sih. Tapi dia sempat jatuh cinta sama kamu. Iya tapi sama aja, tetap aja dia jadiin saya bahan dong mas. Buat balas dendam ke Aryo. Coba deh mas tanya, emang Aryo sebejat itu tuh mas? Emang Aryo tuh sifatnya kayak apa yang lo tahu kan? Bukan itu doang mas, bukan cuma si Dinda doang yang diinin dia.
semua perempuan-perempuan yang perawan-perawan gitu mas yang dihamilin dia. Bukan cuma 1-2 orang. Dan saya juga sempat kaget mas. Ternyata si Gita juga sempat hamil sama si Aryo. Lu baru tahu tadi berarti itu? Iya, gue baru tahu tadi mas. Jadi rencana ke depan lo apa? Saya mau putusin Gita aja mas. Saya mau putusin Gita aja mas. Saya lebih baik sama Dinda, kasihan mas. Karena kasihan? Iya mas. Dia udah nggak ada orang tua, hidupin anak sendirian. Saya harus tanggung jawab lah mas sama Dinda. Dan berarti benar nih foto yang kita lihat tuh lo sama anak kecil sama cewek itu Dinda? Iya benar mas. Saya mau tanggung jawab mas, walaupun si Kelly bukan anak saya. Kelly bukan anak kamu? Namanya Kelly? Iya mas. Tapi saya udah sayang banget mas sama si Kelly itu. Walaupun si Kelly itu mirip si Aryo banget mukanya. Oh iya? Iya mas. Dari hidung, mata semuanya mirip mas. Ya, tapi kamu mau nikahin Dinda? Mau mas. Kelly juga udah manggil saya papi mas. Kalau diukur-ukur ya, perasaan lo sama Gita dengan Dinda, mana yang lebih lo sayang dari hati lo nih? Bukan karena masa lalu lo, bukan karena kasihan, bukan karena apa. Di hati lo. Dinda mas. Dinda? Iya mas. Karena perasaan saya ke Dinda udah mulai tumbuh lagi mas. Tapi saya nggak rela mas. Kalau si Gita nikah sama Aryo, si Aryo itu lagi nyari mangsa lagi mas. Lo gak rela? Lo mau ninggalin kita demi Dinda, tapi lo gak rela dia nikah sama Aryo? Nggak rela mas. Saya rela mas si Gita nikah sama siapa aja, asal jangan sama Aryo. Saya rela mas si Gita nikah sama siapa aja, asal jangan sama Aryo. Berat emang. 4 tahun kalau pacaran sama Gita, harusnya kalau kamu nggak sayang sama Gita dari dulu udah kamu tinggalin. Nggak kamu biarin sampai 4 tahun, itu lama banget. Makanya saya bingung mas, meninggalin si Gita nggak tega. Nggak tega? Iya. Tapi sekarang kan lebih susah lagi. Gitanya udah cinta sama lo. Tapi satu sisi lain saya harus ngebiayain si Dinda sama si Kelly mas. Lebih kasihan Dinda sama Kelly mas daripada si Gita. Kamu sama sekali nggak ada perasaan lagi sama Gita nih? Udah nggak ada mas. Apalagi semenjak dia ngomong udah pernah nikah, udah pernah hamil sama si itu. Digugurin lagi mas sama si Aryo. Tapi gini, jangan egois juga. Jangan kamu mencari-cari celah kesalahan pacar kamu untuk jadi alasan pembenaran bahwa kamu mutusin dia. Kalau kamu emang mutusin dia karena udah gak cinta ke cinta orang lain, bilang aja, kamu harus gentle. Iya, saya minta maaf. Jangan pas kamu tiba-tiba tahu cewek kamu punya salah, itu dijadikan alasan pembenaran, wow gue putusin lo gara-gara salah lo gitu. Lo juga harus gentle mengakui kesalahan lo apa. Bahwa lo udah berpaling ke hati yang lain. Iya mas. Lo harus gentle, gak boleh jadi cowok pengecut. Ngomong baik-baik. Dan kalau gitu, untuk orang yang saya sentuh, tarik napas yang dalam dari hidup, keluarkan yang mulut, bangun. Jahat banget sih lo. Jahat apaan? Kenapa Gita? Jahat mas. Jahat banget. Jahat kenapa? Nggak usah nanya kenapa deh. Mas saya ngomong apa mas dari tadi mas? Lo nggak sayang sama Gita, lo mau nikah dengan Dinda dan akan biaya anaknya, dan lo selama ini pacaran sama Gita cuman karena ingin balas dendam dengan Aryo yang pernah menghamili mantan pacar lo. Yaudah aku minta maaf. Memang awalnya aku dendam sama kamu sama Aryo, tapi sekarang aku udah mulai cinta kok sama kamu. Udah deh, nggak usah bohong-bohong. Bohong apaan? Udah jangan bohong, kamu harus jujur perasaan kamu. Bohong apaan? Tadi lu ngomong sendiri loh. Ngomong sendiri apa? Nggak usah kayak gitu deh. Gue udah mulai cinta lo sama lo Git. Jangan bohong, jangan bohongin perasaan lo. Udah deh, nggak usah bohong-bohong kayak gitu. Bohong apaan? Si nanya. Gue udah mulai cinta lo Git sama lo. Udah deh. Yaudah kita putus aja. Gue mau nikah sama Aryo. Jangan sama Aryo. Ih, kenapa? Sama yang lain Nggak usah aja. egois deh lo. Jangan Lo aja kayak sama gitu. Aryo. Enggak. Sama yang lain aja Enggak. apa-apa. Gue mau nikah sama Aryo. Puas kan lo? Lo juga mau nikahin Dinda kan? Enggak, nikahin kamu aja. Enggak. Asal jangan Enggak. sama Aryo. Enggak, gue mau sama Aryo. Udah. Kita
Udah. Jangan sama Aryo. Enggak. Sama aku aja. Enggak. Kasih Nggak komentar. apa-apa. Ngapain? Saya Surya Utama pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sana lo sama Dinda aja. Sana. Mengapa kau tega melakukan